Bahayakan perairan NTT, pemerintah Australia diminta hentikan pengeboran minyak di gugusan Pulau Pasir. Semua kebijakan itu pasti untuk kebaikan negara, pasti untuk kebaikan rakyat. Ini bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita tidak main-main. Oleh sebab itu, yang paling serem ya ditenggelamkan. Australia has had for now more than 17 years a working relationship with the Supreme Court of Indonesia, and there are experiences in Australia and your experiences in Indonesia. So I think it's a matter for Australia and PNG and the United States, and I don't think it's a matter of concern for us. And their decision, I have not read that they are going to move the embassy to Jerusalem. Of course, we, as being supporters of Pusat Penelitian Jubil Australia dan Yayasan Peduli Timur Barat Nusa Tenggara Timur NTT telah menyampaikan surat protes kepada pemerintah Australia karena membuka pelepasan area eksplorasi minyak bumi di gugusan Pulau Pasir. Kita sampaikan protes ke pemerintah Australia sejak tahun 2020 lalu, kata Ketua Yayasan Peduli Timur Barat Ferdi Tanoni kepada Kompas.com. Menurut Ferdi, dengan membuka pelepasan area eksplorasi minyak bumi di gugusan Pulau Pasir akan membawa resiko bagi masyarakat NTT. Ferdi menjelaskan, pemerintah Australia membuka proses pelepasan areal eksplorasi minyak bumi. Pelepasan minyak itu berjarak sekitar 150 km dari garis pantai Pulau Rote dan Pulau Timur Barat NTT. Sedangkan areal pelepasan minyak berjarak sekitar 250 km dari pantai Australia. Area pelepasan minyak itu jelas lebih dekat dengan Indonesia daripada Australia, kata Ferdi. Selain itu, kata Ferdi, jarak tersebut juga bahkan lebih dekat dibanding sumur Montara yang telah menghancurkan perairan NTT. Jika sumur Montara itu sekitar 250 km dari Indonesia, tapi areal minyak yang terbaru ini hanya sekitar 150 km, dan ini jelas akan lebih berbahaya lagi bagi laut kita di NTT. Ferdi mengaku surat protes yang dikirim telah dibalas pemerintah Australia. Mereka telah menjawab surat kami dengan seenaknya dan katakan seolah wilayah gugusan Pulau Pasir merupakan milik Australia. Pemerintah federal Australia, kata dia, harus memberikan bukti-bukti yang sah kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat adat di Laut Timur NTT bahwa gugusan Pulau Pasir ini merupakan hak milik Australia. Jika sudah menunjukkan bukti yang jelas, pihaknya mempersilahkan Australia melanjutkan kegiatannya selaku pemegang mandat hak ulayan masyarakat adat di Laut Timur termasuk di gugusan Pulau Pasir. Pihaknya menyatakan dengan tegas bahwa gugusan Pulau Pasir ini merupakan hak milik masyarakat adat Timor Leste, Rote, Sabu, dan Alor lebih dari 500 tahun yang lalu. Karena itu, Ferdi kembali meminta pemerintah federal Australia untuk segera menghentikan berbagai upaya yang dilakukan di gugusan Pulau Pasir. Kami juga minta pemerintah Australia menghormati hak ulayat masyarakat adat bangsa Indonesia, sebagaimana yang Anda hormati terhadap anak-anak ulayat masyarakat adat aborigin di Australia. Jika pemerintah federal Australia masih terus melanjutkan kegiatannya di gugusan Pulau Pasir, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan Commonwealth di Canberra untuk menuntut hak masyarakat adat NTT. Yayasan Peduli Timur Barat YPTB meminta pemerintah Australia menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas gugusan Pulau Pasir, Ashmore, dan Kartid yang saat ini masih disengketakan namun sudah diklaim milik negara itu. Mereka hanya mengklaim bahwa itu milik mereka, padahal tidak ada bukti yang bisa mereka tunjukkan bahwa itu adalah milik mereka, kata Ketua YPTB Ferdi Tanoni di Kupang pada Senin. Ferdi dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya sudah sejak lama mendesak agar Australia menunjukkan bukti dari kepemilikan itu, namun hingga saat ini hasilnya nol. Ferdi menambahkan bahwa masyarakat NTT khususnya sangat mendukung upaya pemberantasan illegal fishing, tetapi tidak dengan memberantas nelayan tradisional di Laut Timur. Ferdi yang selama ini berjuang untuk mendapatkan hak rakyat di celah timur ini, mendesak pemerintah Australia juga Indonesia untuk segera memberikan bukti yang sah terhadap kepemilikan Australia atas Pulau Pasir. Kami rakyat Rote, Sabu, dan Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia mendesak Australia untuk segera memberikan bukti yang sah terhadap kepemilikan Australia atau gugus Pulau Pasir, Ashmore, and Carters Island. Dengan demikian, seluruh urusan ini juga dapat segera diakhiri.
Menurut dia, jika Australia tidak memberikan bukti yang sah atas kepemilikan gugusan Pulau Pasir Ashmore and Cartier Island, maka pihaknya meminta agar semua nelayan baik dari Australia dan Indonesia tidak boleh melaut ke daerah yang masih disengketakan itu. Menurut Ferdi, selama ini perjanjian-perjanjian yang dibuat terkait urusan Pulau Pasir ini salah hanya untuk menguntungkan Australia, karena itu harus dibatalkan. Kapal nelayan tradisional di Laut Timur yang berukuran antara 5-15 g. Tetapi Australia membuat perjanjian dengan Indonesia bahwa kapal-kapal yang boleh memasuki gugusan Pulau Pasir tidak boleh digunakan motor. Hanya perahu layar saja yang boleh melintasi gugusan Pulau Pasir dan mereka itu disebut tradisional. Katanya pula, Ferdi membeberkan penangkapan teripang dan ikan dasar laut pun ada perjanjiannya. Sayangnya perjanjian ini lebih menguntungkan Australia. Ingat bahwa dasar Laut Timur merupakan hak Indonesia dan air beserta ikan yang berenang merupakan milik Indonesia. Kurang ajar, Australia lakukan berbagai penipuan sementara Indonesia tak sadar potensi harta karun di Pulau Pasir. Indo-Pasifik antara Australia dan Indonesia kaya akan minyak dan gas. Bagaimana Australia bisa mengklaim bagian terbesar dari kekayaan ini termasuk Pulau Pasir NTT? Dalam hukum internasional, batas laut antara dua negara adalah garis tengah, berjarak sama antara kedua pantai kecuali dalam keadaan khusus. Selama ini Australia telah mengklaim keadaan khusus untuk memperdebatkan batas yang lebih dekat ke Pulau Pasir daripada Australia. Argumen ini didasarkan pada klaim ilegal atas seluruh landas kontinennya dan juga klaim geologis yang tidak benar bahwa dua landas saling berhadapan di atas palung timur yang dekat dengan pantai NTT. Penipuan ini dirancang ketika Anthony Albanese menjadi Perdana Menteri di pemerintahan koalisi Australia. Albanese terhubung dengan baik ke ruang rapat pencarian mineral dan minyak bumi. Bernard Collery, seorang pengacara yang menghadapi persidangan rahasia karena tuduhan kasus pelanggaran intelijen Australia, menulis dalam bukunya, Albanese tahu potensi Laut Timur. Prospek Australia juga menyelesaikan ketergantungannya pada impor minyak bumi adalah masalah yang jauh lebih penting secara strategis daripada penemuan nasib sendiri bagi rakyat Timur. Albanese menolak tawaran Amerika untuk mendukung program pengembangan penentuan nasib sendiri untuk Pulau Pasir NTT. Baik pemerintah, koalisi maupun partai buruh mengabaikan keinginan rakyat Pulau Pasir untuk menentukan nasib sendiri. Mereka berargumen bahwa pulau harus dimasukkan ke dalam Australia. Pada tahun 1972, Australia merundingkan garis batas dengan Indonesia yang berada jauh di utara garis tengah. Indonesia tidak menyadari potensi minyak bumi. Mungkin alasan utama keinginan Indonesia untuk mengambil alih Pulau Pasir adalah untuk merundingkan kesepakatan lain yang menguntungkan untuk celah timur laut di selatan pantai NTT. Pada tahun 1974, Gough Whitlam bertemu dengan Presiden Soeharto dan mengungkapkan pandangan yang secara sengaja ambigu yang memungkinkan Soeharto untuk percaya bahwa dia mendapat persetujuan Australia untuk mengambil alihan Pulau Pasir. Ternyata, Whitlam juga telah membelakangi Sosial Demokrat Rakyat Pulau Pasir dan juga bekerja sama dengan agresi dan kejahatan perang yang tidak beralasan, termasuk kasus penyadapan 1. Pada tahun 1989, Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian membentuk zona kerjasama di celah Pulau Pasir. Perjanjian itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Brome, Australia untuk mencari ikan. Di samping itu juga terdapat kuburan-kuburan para leluhur rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan serta setelah semalam suntuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke perairan Pulau Rote. Namun, semenjak dilakukan ada nota kesepahaman atau MOU antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini merugikan Indonesia. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, TW Tadius, menilai bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1974 saat ada MOU itu. Dalam MOU 1974 itu, pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir itu untuk kepentingan konservasi.